Saya ingin tanya apakah kemudian Caimin atau Gus Muhaimin akan melakukan komunikasi dengan Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU untuk meredam ketegangan ini sebagai bagian dari langkah negosiasi tadi? Atau ya sudah Oh dibiarkan bukan, saja bukan. begini? Jadi kita tidak pada posisi seperti itu ya Mas Umam ya. Karena apa, ini jelas dua hal yang berbeda. PBNU itu bukan institusi negara, bukan kemudian lembaga pemerintahan ya. Jadi ini ada lembaga DPR, kita ini melakukan fungsi-fungsi kita gitu ya sesuai dengan koridor konstitusi dan undang-undang gitu. Sementara PBNU kan berada di posisi yang lain. Nah kalau tentang yang gosipul itu sudahlah, kita ini sama-sama paham tentang perwatakan beliau. Ini kan mencoba mengail di air keruh. Siapa tahu kemudian dia akan dapat big fish-nya gitu ya. Tetapi kita juga sudah nggak kaget lah dengan model kayak gosipul. Makanya yang kita bilang, tolonglah, ini kan ada momen di mana bahkan sudah mulai muncul keberanian dari unsur-unsur dan elemen-elemen LO yang bicara terbuka dan memberikan dukungan kepada kami. PWNU aja nggak usah jauh-jauh. PWNU Jakarta itu memberikan dukungan pada kerja pansus. Saya terima WA itu banyak sekali dari para kiai. Nanti kaget kalau kemudian saya sampaikan kiai-kiai siapa. Termasuk itu kiai memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, ya kan? Artinya apa? Banyak barisan-barisan di semua titik, karena ini melihat, dibilang apa? Mbak, jalan terus, kamu itu memberikan kehormatan bagi warga Nahdliyin yang haknya itu dirampas oleh Menteri Agama, nggak nyebut nama. Kalau kebetulan namanya itu Gus Yakut atau kemudian Gus Umam, ya kan, apakah kemudian tidak terjadi pansus? Sama aja gitu loh. Jadi mohon dengan sangat bahwa ini tidak ditarik kemudian menjadi satu yang personal, dan lagi-lagi justru jangan dipolitisasi seolah-olah ini menjadi urusan sentimen pribadi antara PKB dengan PBNU, nggak ada kaitannya. Ya kan, pokoknya kami bekerja bismillah dan mohon dukungan bagi rakyat Indonesia. Ini semata-mata kerja untuk keadilan dan juga kemanusiaan. Kita mau haji kita lebih baik. Ketua Umum PBNU Gus Yahya menyebut bahwa jangan-jangan pembentukan pansus haji ini karena memang masalah pribadi menyerang Menteri Agama yang notabene adik dari Ketua Umum PBNU. Gimana responnya Mbak Lulu? Ya, terima kasih Mbak ya, udah diundang ini, sekaligus ini menjadi ruang untuk memberikan informasi yang fair dan jujur kepada masyarakat luas. Yang pertama, pansus ini adalah keputusan politik dari semua fraksi yang ada di DPR, bukan hanya PKB ya. Dan usulan terkait dengan pansus ini bahkan dinyatakan pada saat kita rapat bersama dengan Menteri Agama yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, dan itu bukan Gus Muhaimin ya. Jadi pada saat itu Gus Muhaimin karena memang kloter kedua jadi tidak ikut rapat bersama dengan Menak, tetapi kita semua hadir, dan di situ pimpinan DPR yang ada dari Golkar menyatakan oke, yang terkait dengan kuota haji dan pengalihannya yang secara sepihak dilakukan oleh Menteri Agama, biarkan ini didalamin dan diselidikin melalui pansus. Bayangkan, jadi itu di Mekah pada saat kita sebagai tim was statement dan keputusan terkait dengan pansus itu sudah diambil dan kemudian di follow up lagi dengan pertemuan para pimpinan, dan pada saat Gus Muhaimin ada di sana. Itu artinya bahwa ide tentang pansus tidak muncul dari Gus Muhaimin, itu clear. Dan yang kedua, kita mau jelaskan, pansus itu hak angket adalah hak konstitusional DPR ya, dan ini dilindungi oleh undang-undang yang terkait dengan penyelidikan apakah ada pelanggaran undang-undang. Dan yang kedua, kalau ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang memiliki dampak sangat serius kepada publik. Haji itu adalah persoalan umat, ini persoalan yang menyangkut rasa keadilan dan juga kemanusiaan. Kenapa kemudian ini harus ada pansus angket? Ya karena jelas indikasi pelanggaran undang-undang telah dilakukan oleh Menteri Agama, dalamnya adalah pemerintah, dan tentu cek ini adalah Menteri Agama. Dan yang kedua juga ada kesepakatan rapat panja Komisi 8 dengan pemerintah yang ditandatangani oleh Menteri Agama terkait dengan pembiayaan haji, tetapi di situ dinyatakan secara jelas di dalam keputusan rapat bahwa jumlah haji Indonesia adalah 241.000. Itu include di dalamnya adalah kuota tambah 20.000, yang mana pengaturannya sesuai dengan undang-undang, 8% untuk kuota haji khusus dan yang 92% adalah untuk haji reguler. Karena kuota tambahan itu juga hasil dari diplomasi pemerintah Indonesia, termasuk khususnya Pak Jokowi. Ya, nah kalau kemudian ini dianggap sebagai sentimen pribadi, malah kemudian kita yang terkaget-kaget dari mana asal usulnya. Kita sebenarnya sangat berharap PBNU dalam hal ini, mohon maaf sekali,
selalu sejak zaman Gus Dur berada di pihak rakyat banyak. Manakala ada hak rakyat yang kemudian diabaikan dan juga diperlakukan secara tidak adil, bahkan termasuk kalau kemudian ada kebijakan pemerintah. Nah, karena ini jamaah haji yang menyangkut umat, maka sebenarnya yang kita harapkan NU akan bersama dengan DPR, NU akan bersama dengan para jamaah haji reguler yang haknya itu diambil oleh pemerintah. Walaupun kebetulan di situ ada adik beliau yang menjadi Menteri Agama, itu sebuah kebetulan. Karena siapapun menterinya pasti ini akan ada pansus gitu. Oke, tapi Ketua Umum PBNU Gus Yahya menyampaikan bahwa pelaksanaan haji 2024 baik-baik saja. Bertolak belakang dengan penilaian DPR ini Mbak Lulu, bagaimana ya? Ya, ini bertolak belakang dengan penilaian DPR itu agak aneh sekali sebenarnya. Makanya saya sampai mikir begini, nuwun sewu sekali lagi. Kalau seandainya Menteri Agama ini bukan adik beliau, ya kan? Apakah kemudian Ketua Umum PBNU masih akan memberikan statement yang sama, atau justru kemudian berada di garis paling depan dan memberikan dukungan kepada DPR? Karena pasti di situ akan ada rombongan besar yang ngantri jamaah haji reguler ini, yang itu para nahdiyin ini loh, yang mereka itu nabung dari uang yang sedikit demi sedikit, ya kan, yang tidak bisa langsung bisa melunasin. Apalagi kemudian yang bisa berangkat kapan aja kalau kemudian menambah sejumlah uang dan kemudian masuk ke dalam skema haji khusus itu gitu. Jadi itu yang menurut saya tidak pas. Nah, yang kedua, ini kan bukan hanya PKB yang mengatakan ya. Dari mulai Golkar kemarin ada Pak Nusron, jangan lupa Pak Nusron ini Golkar loh, pimpinan juga di sana. Anggota PBNU, dan kemudian pengurus dari PBNU, kemudian dari Golkar, dari PDIP, dari Gerindra, dari PKS, dari fraksi-fraksi yang lain semua sama. Kalau tidak ada kesamaan Mbak sikap, nggak mungkin ada pansus hak angket haji. Itu aja catatannya. Jadi menurut Mbak Lulu dan menurut PKB, memang Ketua Umum PBNU Gus Yahya tampil paling depan untuk membela adiknya yang juga Menteri Agama begitu. Makanya keluar pernyataan-pernyataan kalau saya begitu. sih melihatnya akhirnya justru yang personal itu beliau gitu, karena beliau tidak menempatkan NU ini adalah kekuatan masyarakat sipil yang seharusnya menjadi bridging kepentingan dari masyarakat ini loh, yang ingin mendapatkan keadilan. Itu siapa ini? Ya kadang-kadang kan begitu. Dulu malah kalau macet nih kepada DPR maka larinya kan ke NU, ya kan gitu. Tetapi ini kan kebalik. Justru kemudian DPR yang paling depan, nah sementara NU-nya malah pada ada proses-proses dan upaya-upaya untuk mendelegitimasi kerja-kerja politik DPR melalui hak angket. Nah ini yang kemudian saya sangat sayangkan, karena NU ini kan notabene kekuatan civil society yang sangat besar. Tetapi dalam beberapa waktu terakhir ditambah lagi dengan isu yang terkait dengan pansus haji yang dilawan oleh beliau, maka ini justru yang saya khawatirkan publik akan menaruh sentimen terhadap PBNU lebih kuat lagi. Gitu. Baik, secara politik praktis targetnya PKB dianalisa oleh Mas Umam ya ingin mengincar posisi Kementerian Agama, menyingkirkan Menteri Agama. Wah, kalau soal itu wallahu alam bisawab ya Mbak ya. Karena apa ya? Karena secara definitif kan PKB belum masuk di koalisinya Pak Prabowo. Tapi tertarik nggak kalau ditawari Kementerian Agama, tertarik nggak PKB? Kalau ditawari Kementerian Agama, PKB mau nggak? Kita kembalikan kepada hak prerogatifnya Presiden. Yang kita tertarik adalah memperbaiki ekosistem penyelenggaraan haji kita, nuwun sewu, yang memang sama sekali tidak punya arah yang jelas. Maka kita bilang pansus ini akan membawa makna yang sangat berarti untuk membuat peta jalan penyelenggaraan haji kita jauh lebih komprehensif, lebih kredibel, lebih transparan, lebih akuntabel. Itu yang paling penting, ya kan? Karena apa? Selama ini kita memang ya nuwun sewu tidak jelas, semuanya kayak autopilot aja gitu. Padahal ada kepercayaan dari jamaah dan mereka membayar sangat mahal, tetapi pemerintah nuwun sewu lagi-lagi cara menyiapkan penyelenggaraan haji ini selalu minute-minutenya itu kayak last minute gitu loh. Tapi kita nggak punya perencanaan. Bagaimana sih haji 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang? Apakah kita bisa membuat long term misalnya kontrak dengan pihak-pihak yang kemudian bisa jadi kerjasama kita di sana sehingga kita ini nggak selalu keributan dan selalu was-was setiap tahun menjelang musim haji. Nah, itu yang paling penting. Nah, selebihnya kalau kemudian ada temuan-temuan yang menjadi indikasi kenapa ada pelanggaran undang-undang yang mungkin akan punya konsekuensi terhadap hukum seperti yang disampaikan oleh Mas Umam, kita ini kan menganut trias politika ya. Di situ ada institusi penegak hukum yang sebenarnya tanpa ada DPR melakukan pansus apa tidak, itu juga bisa bekerja. Karena kemarin saya dengar misalnya KPK mereka menunggu untuk diundang DPR. Nggak perlu juga
nggak sebenarnya DPR itu harus menunggu lebih dahulu kepada KPK atau kemudian Barreskrim kalau mereka udah mendengar, mengindikasi, mencium sesuatu, ada hal yang janggal dengan adanya pengalihan kuota ini, kemudian mereka bekerja. Tetapi ini kan bukan target orang per orang atau kemudian satu partai tertentu seperti PKB. Ini tuh kerja kolektif, itu DPR loh. Kita ini menjaga marwah dan juga kehormatan lembaga ini. Ketika kita mendapat kepercayaan publik, kemarin ada survei Kompas gitu kan, yang ini untuk pertama kalinya lah dalam beberapa tahun terakhir itu kerja DPR itu diakuin. Kita itu jaga betul momentum ini gitu, nggak main-main. Nah, makanya kemudian kenapa kami dan teman-teman nih Mbak, karena kebetulan aja nggak sampai undang gitu ya di sini, itu kemudian menyayangkan kenapa PBNU sampai kemudian melokalisir ini seolah-olah ini hanya semata-mata urusan Caimin dengan agama. Bagaimana dengan mereka loh gitu loh. Mereka ini punya concern yang sama, mereka punya keprihatinan yang sama, dan mereka juga menemukan indikasi-indikasi yang sama, dan itu yang sebenarnya membuat proses pengambilan keputusan menjadi sangat cepat gitu. Dan kita nggak ada urusannya dengan ngincer jabatan menteri, terserah Pak Prabowo ya kan. Kalau diberikan kepercayaan ya itu satu kehormatan, tapi kalau enggak kita udah ikut memberikan kontribusi untuk memperbaiki haji kita di masa-masa yang akan datang. Oke, Mbak Lulu, PBNU berencana membentuk panitia khusus untuk mengambil alih PKB karena dianggap telah melenceng. Tapi akhirnya di rapat pleno kemarin pansusnya tidak disepakati terbentuk. Tapi Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, mengutus 2 kadernya untuk mendalami masalah yang terjadi di PKB. Apakah PKB melihat ini sebagai upaya membalas pembentukan pansus haji, Mbak Lulu? Enggak, kalau PKB sih tidak terganggu. Nah sekali lagi kemudian kita ini justru bermenung aja. Kayak saya ini langsung saya googling loh. Apa yang kemudian menjadi dasar bagi PBNU gitu ya. Nuwun sewu ya. Tahun 2021, nggak lama setelah muktamar itu digelar, itu Gus Yahya itu udah bilang PKB tidak punya hak eksklusif untuk mengklaim NU loh. Coba bayangin, itu sampai kemudian mikir lah ini kok malah agenda pertama yang dipublikasi itu gitu. Kemudian yang kedua bahwa NU bukanlah tidak boleh dikooptasi oleh PKB, berarti kan kita harus minggir, ya kan? Tidak boleh dikangkangin PKB, berarti kita harus minggir. Lalu kemudian PKB tidak punya hak untuk menjadi representing dari politiknya NU, dan NU secara terbuka dinyatakan oleh Ketua Umum memberikan ruang dan jarak yang sama dengan partai politik. Walaupun dalam perjalanan beliau sebagai Ketua Umum ternyata ini juga tidak berlaku sama. Ada acara halal yang diundang ketum-ketum parpol, ya kan? Tapi tidak ada ketua PKB. Ada acara-acara besar yang diundang ketua-ketua umum partai yang lain, bahkan duduk di tempat yang paling depan, tapi kemudian PKB nggak ada. Ya sudah. Artinya apa? Kita ini cukup sadar diri untuk kemudian menempatkan posisi kita ada di pinggiran. Tetapi hikmahnya apa? Kita bekerja luar biasa, lahir dan batin untuk bisa membesarkan PKB, dan terbukti pemilu kemarin kita menjadi juara itu. Baik.